untuk persiapan dikarenakan starting awal perkuliahan di UGM itu kurang lebih 15 Agustus ya. 15 Agustus 2022 ya, atau sekitar 1 bulan lebih cepat ya daripada starting perkuliahan di Universitas Dian Nuswantoro yang baru akan masuk di awal-awal September. Sehingga praktis karena ini sudah masuk akhir Juli, persiapan kita hanya sekitar 2 pekan ya ke depan. Itu juga harus ada hal-hal yang perlu kita siapkan dalam bentuk yang pertama adalah seleksi ya. Seleksi ini nanti akan kita ambil dari yang pertama ya, yang akan dijadikan acuan itu adalah IPK ya atau IPS semester sementara sampai dengan semester 4. Kemudian yang kedua kemampuan bahasa Inggris ya, di mana kemampuan bahasa Inggris ini yang nanti akan menjadi acuan adalah tes TOEFL yang pernah rekan-rekan ikuti ya. Bila mana rekan-rekan belum pernah mengikuti tes TOEFL apapun ya, kalau sudah pernah ya meskipun sudah lama enggak apa-apa ya, itu bisa dipakai ya. Tapi kalau belum pernah berarti nanti yang akan jadi acuan adalah nilai di transkrip ya, nilai bahasa Inggris yang sudah pernah diambil. Oke, kemudian selanjutnya adalah tes wawancara dan video motivasi yang masing-masing dari rekan-rekan nanti kirimkan ya, silakan diupload ke YouTube ya, kemudian linknya dikirimkan ke saya, nanti akan saya kirimkan Google Form. Dari sana nanti akan kita lakukan penilaian secara keseluruhan, kemudian akan kita umumkan 6 mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti pertukaran pelajar ke UGM ya, student exchange di semester ganjil besok. Student exchange ini alhamdulillah ya pada semester ganjil ini bisa diselenggarakan secara online, secara offline, mohon maaf ya, secara offline. Padahal 2 tahun sebelumnya kita pandemik ini kita online ya, sehingga experience yang nanti rekan-rekan dapatkan secara langsung ini betul-betul apa ya, bisa 100% ya menyerap berbagai macam ilmu ya, berbagai macam fasilitas yang ada di kampus Universitas Gadjah Mada. Kemudian rekan-rekan sekalian, nanti kita juga akan membahas tentang KRS ya, bagi yang lolos seleksi tentunya nanti ada KRS ya. KRS ini ada di 2 kampus ya, baik KRS di Udinus juga KRS di UGM ya. Kemudian juga nanti sistem konversinya ya, konversi nilai, karena tentunya nanti subject offered ya atau mata kuliah yang ditawarkan oleh UGM ini mapping kurikulumnya tentunya berbeda dengan di Udinus ya, sehingga nanti kita perlu mapping ya. Kemudian kita karena ini sudah juga masuk semester 5 ya, tentunya seluruh mahasiswa kelas unggulan ini sudah masuk ke masa penjurusan ya, di mana program studi TI ini ada 3 bidang penjurusan. Yang pertama adalah sistem cerdas ya, yang kedua RPLD, dan yang ketiga adalah sistem keamanan dan data ya, SKKD. Nah, nanti tentunya 3 bidang penjurusan ini juga akan berbeda ya kelas yang diambil antara satu rekan-rekan dan yang lain ya, antara satu mahasiswa dengan yang lain, sesuai dengan preferensi, passion, dan penjurusan yang nanti akan diambil. Karenanya nanti kita juga akan adakan lagi ya mapping kurikulum untuk semester berikutnya. Meskipun subject offered-nya belum dirilis oleh Prodi, tapi kita bisa menggunakan subject offered di tahun sebelumnya ya. Itu sebagai acuan untuk nanti kita akan mengambil mata kuliah apa saja di semester ganjil 2022-2023 sesuai dengan minat penjurusan kita masing-masing. Oke, sampai di sini terlebih dahulu. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Ini rekan-rekan dari sejak awal masih online ya? Halo? Online, tapi kemarin offline 2 minggu, Pak. Ya, sempat 2 minggu untuk uji coba ya? Iya, Pak. Itu berarti offline pertama rekan-rekan ya, secara ofisial di kampus Udinus ya? Iya, betul, Pak. Oke, berarti kalau nanti kalian
ini ya terpilih ya 6 mahasiswa tadi, berarti ngampus perdananya secara full 1 semester justru nggak di Udinus ya, tapi di UGM. Oke, enggak apa-apa lah ya, artinya tentunya ini experience yang luar biasa. Saya mohon izin sambil minum ya, karena tidak terbiasa ya. Ya, Pak. Kalau belum terbiasa ngomong keras ya di depan kelas ya. Karena 2 tahun ini kan ngomongnya pelan-pelan ya di melalui Zoom atau Google Meet. Oke, untuk nanti diharapkan ketika Kaprodi sudah hadir dan bisa memberikan sambutan, semuanya saya harapkan bisa on cam ya, kecuali yang memang ada kendala ya, betul-betul tidak bisa mengaktifkan kameranya ya. Ya ini sebagai bentuk ini ya, adab kita ya, etika kita untuk menghargai Kaprodi kita ya, Bapak Dr. Mulyono SSM. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Kemudian ini masih belum hadir semua ya, kalau saya lihat baru sekitar 20-an mahasiswa, mungkin bisa dibantu ya menginformasikan ke rekan-rekannya di opiak-opiak gitu ya yang belum hadir untuk bisa join ke room ya, mengikuti sosialisasi. Termasuk nanti kalau ada kegiatan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar kelas unggulan, bisa juga ditanyakan secara langsung ke Kaprodi ya, ke Pak Max ya, Pak Dr. Mulyono SSM.com. Oke, ini saya juga sebetulnya belum paham nih ya skema yang baru ini. Kalau kemarin sih masih diizinkan ya, karena sistemnya masih online ya. Tapi kalau offline ini apakah yang sudah lolos kampus Merdeka ini masih bisa mengikuti atau tidak? Nanti kebijakannya tentunya di Kaprodi ya. Nanti bisa ditanyakan mungkin secara langsung pada beliau. Gitu ya Mas Maulana ya. Untuk nilai semester 4 ini sudah rilis semua ya? Udah, Pak. Ya gimana, nilainya bagus ya? Mas Noval dan kawan-kawan? Bisa dibilang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Ada kendala selama mengikuti kelas unggulan ini? Semester 1 sampai semester 4? Ada, Pak, dosennya, Pak. Ada yang pelit nilai, Pak. Oh, ada yang pelit nilai. Ya. Ada, Pak. Ya, Langsung mungkin bisa dikomunikasikan ya. Maksudnya dosen itu kan kadang punya preferensi penilaian yang berbeda satu dengan yang lain ya. Nah, mungkin itu bisa ditanyakan di awal ya. Mohon maaf, preferensi penilaian dari Bapak atau Ibu seperti apa, sehingga kita bisa mempersiapkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Karena ada yang memang mudah begitu ya secara nilai, misalkan yang penting tugas mengerjakan UTS UAS, mengerjakan ya pasti lulus, misalkan begitu ya. Ada yang tidak ya tetap kamu berangkat 100%, kalau kamu nggak paham ya sama aja, berarti kamu nggak berangkat, misalkan begitu ya. Nah, masing-masing preferensi dosen ini coba dikenali antara satu dengan yang lain, tentunya punya perbedaan. Selama kita nanti tahu ya karakter penilaian ya dari komponen penilaian dan cara penilaian dari dosen tersebut ya, kemungkinan kita juga akan lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu Mas Noval, semangat Mas Noval. Kayaknya nggak cuma saya, Pak. Iya, dan yang lain, DKK ya.
Tapi tetap bagus kan nilainya, walaupun mungkin dosennya agak tinggi begitu ya standar penilaiannya. Ya, alhamdulillah, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Minimal B ya. Sekelas dapat B semua? AB, Pak. Dapat AB? Iya kayaknya. B nggak pakai A. Oh, ada tertinggi B berarti? Halo? Iya, saya riset dari beberapa mahasiswa B semua. Oh, mungkin nanti ada konversi mungkin. Ya disampaikan aja ya. Kan ada sesi ini ya, biasanya ada sesi kalau offline dulu itu enggak tahu kalau sekarang ya, mungkin online ya. Sesi ini ya dengar pendapat lah apa ya bahasanya itu. Jadi kan mahasiswa diberi kesempatan untuk evaluasi ya setiap semester itu. Forum bersama ini pengurus prodi begitu ya. Nah itu biasanya hal-hal yang mungkin kurang ya atau bisa jadi perbaikan ke depan bisa disampaikan di sana. Memang online ini juga luar biasa ya, ada banyak hal plus dan minusnya dan tentunya kita perlu maklumi bersama begitu ya. Kalau itu masih dalam batas-batas yang wajar begitu. Contoh ya, koreksian bagi dosen dengan mode online itu luar biasa ini ya, etik begitu ya. Karena kadang mahasiswa ya sudah ada platform Kulino, juga sudah diberikan ini ya pemberitahuan sebelumnya ya untuk memberikan porsi waktu upload hasil jawaban ya tidak mepet sehingga nanti due date-nya ke-lock sistemnya dan lain sebagainya itu tetap aja biasanya masih ada yang berkendala begitu ya. Sehingga terkadang harus mengirimkan lewat jalur yang lain, misalkan email begitu ya. Dicari di email ternyata tidak ada. Dicari di Kulino tidak ada, ternyata di WA dia kirimnya di WA grup padahal sudah disampaikan. Nah, jadi dosen ini harus bolak-balik ya ngecek di WA grup, Japri pribadi begitu ya, kemudian email ya atau mungkin ke Kulino ya sehingga waktu ya kalau offline kan enak ya kita misalkan teori kelas teori berarti ada kertas hasil jawaban begitu ya kemudian kita yang mengumpulkan ya mereka yang hadir pada saat ujian ya. Itu terkadang ada juga yang mungkin lupa dengan jadwal ujiannya ya kemudian susulan dan lain-lain jadi memang online ini penuh dengan lika-liku juga ya tetapi ya kita berusaha bersama lah ya tidak menjadikan itu sebagai alasan ya tetap kita laksanakan semaksimal mungkin. Oke ini Bapak Kaprodi kita sudah confirm ya sudah confirm akan masuk ke room mungkin rekan-rekan bisa mengaktifkan kameranya ya. Dia biasanya on time begitu ya. Pak, laptop saya nggak ada kameranya, Pak. Oh, nggak ada kameranya. Kenapa? Rusak? Ganti HP aja. Emang nggak ada, Pak? Oh, nggak ada. Oh, ada tau yang kayak gitu. Iya. Jadul berarti? Ya, saya ganti HP dulu, Pak. Oh, boleh. Nanti yang perlu dicatat ya. Atau mungkin ini saya record aja ya. Jadi nanti yang mungkin terlambat atau berkendala hadir ya bisa menyimak ya pembahasan kita ya. Saya coba start recording dulu ya rekan-rekan ya. Baik, rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan mengadakan sosialisasi program Student Exchange. Sebetulnya ya saya juga berharap saya
sekaligus ya mengumumkan program student mobility ke beberapa universitas mitra di luar negeri ya. Tetapi karena waktunya sudah mepet banget begitu ya, dan beberapa informasi bahwa online pertukaran pelajar secara offline sudah bisa dimulai di beberapa negara. Sementara sekarang ini ya, applying visa itu bahkan untuk negara terdekat kita, Malaysia yang dulunya bisa mengurus visa student on arrival begitu, sekarang harus fix visa, harus clear dulu sebelum berangkat ke Malaysia begitu ya. Itu yang paling dekat ya. Ya, kemudian biasanya ada juga penawaran ke ini Kangwon National University ya di Korea Selatan ya, dan beberapa destinasi universitas lain ya. Tapi ini sepertinya belum ada informasi lebih update lagi. Semoga kita harapkan tahun depan program student mobility untuk kelas unggulan ini sudah bisa dibuka secara offline ya, sehingga benefit-benefitnya bisa rekan-rekan dapatkan ya secara langsung begitu. Oke, jadi program student exchange atau program student mobility ini ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu ke dalam negeri. Yang pernah kita lakukan itu adalah kerjasama dengan kampus UGM dan kampus ITB ya. Dulu bahkan di ITB itu kita ada program twinning program ya, di mana rekan-rekan nanti akan mendapatkan double degree karena kuliah selama 2 semester di Udinus dan 4 tahun ya, 2 tahun atau 4 semester mohon maaf di Udinus, kemudian dilanjutkan 2 tahun atau 4 semester berikutnya itu di ITB. Ya, kita sudah running dengan beberapa mahasiswa, tetapi kemudian ada pembaruan dari MOU sehingga program twinning program ini kemudian dihentikan ya. Sekarang kerjasama untuk kampus dalam negeri untuk Prodi TIS 1 ini hanya bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada ya. Dan ini sudah kita mulai sejak angkatan pertama ya, angkatannya Mas Kadek yang sekarang jadi senior programmer di Tokopedia ya. Itu beliau dulu sit-in selama 1 semester di UGM, kemudian lanjut selama 1 semester di Konken University Thailand ya. Jadi sempat 1 semester di UGM, 1 semester di Thailand. Ada beberapa juga yang di Korea Selatan ya. Nah, sebetulnya diharapkan ya angkatan ini juga sama ya, bisa mendapatkan experience yang didapatkan oleh kakak-kakak angkatan sebelumnya, tetapi sekali lagi itu semua juga harus melihat aturan ya dan protokol kesehatan yang dirilis oleh kebijakan masing-masing negara ya. Tahun terakhir itu kita sudah siap semuanya, tinggal memberangkatkan ya sebelum pandemik itu. Jadi kalau nggak salah sekitar bulan Maret 2020 ya, awal kita lockdown pertama kali. Kemudian ada message ya, ada email dan ada official letter dari Kangwon National University untuk membreakdown semua, men-take down ya semua program yang berhubungan dengan pelajar dari luar negeri ya. Padahal itu sudah semuanya udah fix itu ya, sampai pada tiket ya, tiket pesawat ya, kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Bapak Kaprodi TIS 1, beliau Bapak Dr. Mulyono SSI MKOM di dalam acara sosialisasi program student exchange mobility ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta selama 1 semester yang insya Allah akan dimulai pada semester ganjil 2022-2023 dan perkuliahan perdana rencana akan kita mulai pada tanggal 15 Agustus 2022. Karenanya kehadiran rekan-rekan sekalian pada pagi hari ini di forum ini adalah dalam bentuk mendapatkan informasi untuk tindak lanjut dari program ini. Adapun beberapa
step ya yang nanti akan kita laksanakan itu diantaranya adalah seleksi, ya seleksi, kemudian pengumuman, kemudian persiapan pemberkasan dan pemberangkatan mahasiswa ke UGM. Itu secara sekilas yang nanti akan kita pandu bersama begitu. Baik, karena beliau sudah hadir, kami persilahkan kepada Kaprodi kita, Bapak Kaprodi kita, Bapak Dr. Mulyono SSI-MKOM untuk bisa memberikan sambutan dan pengantar untuk program Student Exchange ke UGM. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Ardita selaku Koordinator Student Mobility di program studi informatika dan anak-anak semua yang saya sayangi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul ya. Ini baru pertama kali khususnya saya bertatap muka dengan Anda semua, kelas unggulan ya, angkatan 2020 ini ya Pak Ardita ya. Angkatan 2020 ya, memang Anda semua kami istimewakan ya, masuk dalam kelas unggulan yang kami beri kesempatan ini. Kami beri kesempatan dari program studi untuk mengikuti seleksi student mobility di UGM secara offline. Kegiatan ini sudah lama berlangsung ya, jadi tiap semester ganjil kami dari Prodi mengirim mahasiswa dari kelas unggulan ya untuk mengikuti kegiatan belajar ya selama 1 semester di UGM. Hanya 2 periode terakhir ada pandemi, kegiatannya ini online ya, daring. Nah, ini sudah ada kesepakatan bahwa UGM ini akan mengadakan kegiatan untuk kuliah atau PBM secara luring ya atau offline. Jadi adik-adik semua yang nanti mengikuti seleksi sudah punya gambaran bahwa kegiatan ini nanti diadakan secara offline. Kegiatan ini kegiatan yang sungguh menurut saya dan kakak-kakak kelas Anda ini sangat bergengsi ya, karena adik-adik semua nantinya bisa mendapatkan transkrip nilai ya. Itu yang utama, tapi selain itu juga paling utama lagi ya, adik-adik bisa mengenyam studi di UGM ya, bisa merasakan kuliah di UGM, kemudian nanti mendapat ilmu dari sana. Kalau adik-adik ingin mendapat ilmu dari sini juga bisa nanti kita beri link untuk mendapatkan materi secara online ya dari Kulino, yang nanti mungkin bisa didapatkan materi-materi yang adik-adik ambil di semester ini. Dan itu juga nanti mendapat 2 transkrip nilai. Transkrip nilai yang didapat konversi dari UGM, nilai UGM ke PTI, dan adik-adik juga mendapat transkrip nilai resmi dari UGM. Hal seperti itu menurut saya bisa sebagai tambahan ya, atau sebagai nilai plus adik-adik dalam nanti lulus nanti. Jadi mendapat portofolio atau SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Itu yang menurut saya, menurut teman-teman yang sudah alumni, pengalaman adik-adik mengikuti magang di UGM ataupun di tempat lain itu menjadi nilai plus dalam adik-adik mendapatkan peluang kerja ke depan. Itu yang menjadi menurut kakak kelas Anda itu menjadi nilai plus ya, yang ke depannya nanti bisa dimanfaatkan untuk adik-adik dalam mencari peluang kerja ke depan. Selain itu ya, yang perlu saya sampaikan juga untuk mengenai teknisnya nanti ya Pak Dita ya. Jadi ada kesempatan adik-adik untuk bertukar pengalaman dengan mahasiswa yang ada di UGM ini. Rasakan tinggal di Jogja ya. Yang paling jelas adik-adik mengeluarkan biaya untuk tinggal di sana. Itu yang paling jelas ya. Untuk biaya kuliah, adik-adik hanya membayar biaya kuliah yang ada di UDINUS. Untuk biaya kuliah di UGM itu tanggungan dari program studi.
Jadi adik-adik tidak mengeluarkan sama sekali biaya untuk kuliah. Biaya untuk studi di UGM itu nanti walaupun di sana itu mahal ya, dibanding di UDINUS lebih mahal di UGM untuk biaya gelarnya, itu nanti menjadi tanggung jawab program studi. Adik-adik hanya cukup membayar biaya kuliah yang ada di UDINUS. Tambahannya adik-adik hanya harus kos di sana karena itu merupakan tanggung jawab dari pribadi adik-adik. Maka ini perlu adik-adik konsultasikan dengan orang tua ya. Perlu konsultasikan orang tua. Nanti jika terpilih sebagai mahasiswa yang dikirim student mobility di UGM, harus menyediakan dana untuk cari kos dan biaya makan. Mungkin kalau adik-adik di Semarang pun kos ya, karena nanti kan offline ya, dia hanya tinggal pindah kos saja. Yang kosnya di Semarang, pindah kos Jogja, biaya makan di Semarang, diganti biaya makan di Jogja selama 1 semester. Dan mulai start mencari-cari nih ya, mungkin seleksinya dipercepat saja Pak Dita, karena ini kan bulan depan sudah mulai kuliah ya, ini jadi sudah mulai cepat saja seleksi, biar yang kepilih nanti segera dapat mencari kos ya. Dan minimal yang diterima seleksi ini minimal 6 ya, 6 siswa. Nanti misalkan ada lebih, nanti kita konsultasikan ke fakultas dulu apakah boleh kuotanya ditambahi. Selama ini kita hanya mengirimkan 6 saja. Andaikan nanti dari fakultas bisa menyetujui ditambah ya, kemudian jumlahnya lebih dari 6. Kira-kira seperti itu Pak Dita. Ini kegiatan yang sungguh bagus ya. Jika adik-adik memberi kesempatan untuk student mobility di ilmu komputer UGM. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pengantar program Student Exchange, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa ini adalah program yang penuh dengan manfaat ya, dan rekan-rekan nanti bisa mendapatkan experience secara langsung untuk belajar dari para profesor atau doktor yang mengampu di program studi ilmu komputer ya, yang ada di Fakultas MIPA UGM ya. Dan program ini sebagaimana yang disampaikan oleh beliau murni ya, adalah program dari MOU Universitas Dianuswantoro dan UDINUS ya. Jadi ini berbeda dengan program pertukaran pelajar dari Bangkit ya, atau dari MBKM. Kemudian nanti berkaitan dengan apakah yang sudah mengikuti MBKM atau Kampus Merdeka dan yang lain boleh mengikuti ini, nah nanti bisa dijawab ya oleh Pak Mulyono selaku Kaprodi, karena tentunya program ini karena punya tujuan dan provider yang berbeda begitu ya, tentunya punya kebijakan masing-masing. Itu rekan-rekan sekalian, program ini full ya untuk tuition fee-nya ya. Untuk tuition fee-nya sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kaprodi kita tadi, disupport 100% oleh fakultas ya, oleh Universitas Dianuswantoro, sehingga rekan-rekan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan apapun ya. Tetapi rekan-rekan tetap nanti membayar biaya perkuliahan sebagaimana semester-semester sebelumnya. Jadi ketika nanti ada masa KRS-an di Universitas Dianuswantoro ya, rekan-rekan juga KRS-an di UDINUS begitu. Kemudian jumlah KRS yang diambil tentunya itu akan berdampak pada biaya semesterannya ya, biaya pengambilan SKS-nya, dan itu juga nanti yang dibayarkan sesuai yang ada di UDINUS. Ya, sebagai catatan untuk program mobility ini untuk tuition fee-nya sebetulnya cukup tinggi ya. Per mahasiswa itu bisa nyampe 10 jutaan lebih ya. Tetapi sekali lagi karena ini adalah program dari kampus ya, semua tuition fee-nya ini tidak dibebankan kepada mahasiswa. Jadi beban mahasiswa hanya ada pada living cost ya, dan akomodasi atau penginapan atau kos-kosan selama 1 semester ya, atau praktis sekitar 5 bulan ya, efektif berjalan di kampus UGM. Kemudian untuk seleksi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kaprodi kita tadi, saya mungkin akan mempercepat ya proses seleksinya ini. Jadi
Mungkin saya tunggu dalam 2 hari ini. Nanti ada beberapa ya, saya tunjukkan contoh ya, yang tahun kemarin. Sudah nampak di rekan-rekan sekalian, semoga. Ya, jadi itu tadi ada 4 ya, ada 4 surat ya, ada 4 dokumen yang rekan-rekan nanti perlu siapkan ya. Dokumen yang pertama itu adalah dokumen surat pernyataan dari orang tua ya, karena program ini tentunya nanti butuh izin dari orang tua, terutama jika mahasiswanya atau anak putra-putrinya ini belum pernah ini ya, kos begitu ya, atau belum pernah tinggal jauh ya. Mungkin selama ini selalu di Semarang dan harus berpisah dengan orang tua ya. Biasanya ada yang mungkin belum siap begitu ya. Nah, nanti surat kesanggupan ini sebagai dasar begitu ya, sebagai acuan bagi kami ya untuk menetapkan ya bahwa orang tua rekan-rekan ini sudah mengizinkan. Selain mengizinkan juga sanggup dalam hal pembiayaan. Karena meskipun tuition fee tadi sudah di cover ya oleh Udinus, tapi pembiayaan untuk living cost dan kos-kosan ini tentunya ditanggung oleh mahasiswa masing-masing sebagaimana jika belajar di Udinus. Oke, kemudian yang kedua adalah video ya, secara singkat ya, mungkin 5 sampai 10 menit video terkait dengan motivasi ya, motivasi dari rekan-rekan sekalian untuk mengikuti program ini ya. Motivasi, komitmen yang menunjukkan kesungguhan dari rekan-rekan sekalian di dalam mengikuti program ini. Nah, ini akan jadi acuan juga untuk menentukan siapa yang paling siap ya, siapa yang paling kuat motivasinya untuk mengikuti program ini. Kemudian berikutnya adalah daftar nilai transkrip ya. Daftar nilai transkrip terakhir ya, ini bisa diakses melalui Siadin ya kalau saya tidak salah ya. Kemudian yang terakhir nanti ini ya, sertifikat TOEFL kalau ada. Kalau tidak ya nanti penilaian saya ambilkan dari transkrip nilai bahasa Inggris ya, mata kuliah bahasa Inggris. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, rekan-rekan? Belum, nanti kita bahas detailnya satu persatu. Silakan. Ya, saya izin live dulu ya, Pak Adi dan teman-teman. Ini ada rapat. Oh, Pak, mohon maaf sebelumnya, ini tadi kan ada pertanyaan dari mahasiswa yang saya juga di luar kewenangan saya untuk yang MBKM itu terus Pak, apakah boleh running paralel atau harus salah satu begitu ya, milih salah satu? Maksudnya untuk semester depan ini ya? J. Oh, ini yang program studi meneliti kan sudah MBKM juga ya, jadi tidak boleh ya. Jadi kalau nanti malah terganggu kegiatan yang di UGM-nya. Ya, berarti harus salah satu nih Pak. Salah satu. Paralel. Anda ikut MBKM, berarti nggak usah ikut student mobility, karena student mobility juga salah satu kegiatan MBKM, jadi nggak boleh double. Nah, ini takutnya malah yang di UGM kan offline ya, tidak bisa maksimal, nilai Anda jelek semua, malah kita yang enak karena mengirim mahasiswa yang nilainya nggak bagus gitu. Salah satu aja dipilih. Siap. Berarti demikian ya, tadi pertanyaan dari Mas Maulana sudah terjawab. Mungkin untuk teknis lainnya nanti bisa bersama saya, karena ini beliau juga akan ada agenda yang lain yang tentunya tidak kalah pentingnya, dan mohon izin untuk pamit ya, undur diri. Untuk selanjutnya nanti diskusi bisa bersama saya secara teknis. Matur suwun sangat. Terima kasih. Semangat teman-teman mahasiswa semua ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan ya diskusi kita ya. Silakan, ada pertanyaan yang mungkin bisa diajukan terkait dengan kegiatan student exchange ini. Kami persilakan terlebih dahulu. Silakan Mas Jeremias Wiharjono.
Saya mau tanya Pak, berarti kalau misalnya sudah ikut SIP, berarti otomatis tidak ikut seleksi ini ya Pak? Apakah perlu memberitahu Pak Ardita terlebih dahulu atau bagaimana? Iya, sebaiknya milih salah satu aja Mas. Kalau memang nantinya ya terpilih di program ini begitu ya, ya sebaiknya milih salah satu aja. Kalau memang seleksi di program ini kok terpilih ya milih yang mana yang nanti. Kalau memang lebih cenderung ke program mobility ini ya program MBKM-nya bisa dilepas. Kalau saya lihat dari benefitnya sebetulnya hampir sama besarnya ya, tetapi terkadang ada beberapa program MBKM ya, seperti studi independen ya, kemudian kampus mengajar dan lain-lain itu yang menurut saya secara mitra terkadang belum pas begitu ya. Jadi kalau saya boleh sarankan, kalau memang rekan-rekan ingin ngambil benefit yang lebih lebih tinggi ya, menurut saya prioritas di program mobility ini. Karena tidak semua mitra ya yang sudah punya standar yang baik ya, seperti Tokopedia, Traveloka dan lain sebagainya ini bisa memenuhi ya ekspektasi kita terhadap program MBKM ya. Dari pengalaman kita beberapa semester ini mengevaluasi ya, menguji, kemudian melakukan sidang MBKM ya, laporan-laporan dari beberapa mahasiswa. Itu yang saya pahami, Mas. Terima kasih Pak. Ini semuanya sudah ikut MSIB untuk semester berikutnya? Ada yang ikut, ada yang enggak, Pak. Ya mungkin nanti ditanyakan ke koordinator ya, kalau memang tadi sebagaimana yang disampaikan nih, siapa nih Mas Noval ya, kampus di blacklist gitu ya. Ya berarti kalau sudah gabung ke MSIP ya jangan dilepas ya, artinya ya mungkin untuk yang program mobility ini bisa di-apply oleh rekan-rekan lain yang belum tergabung ke MSIP. Ada yang belum, ini MSIP kapan sih seleksinya? Sampai akhir bulan ini Pak, tanggal 31 Pak. Rata-rata sudah daftar semua atau gimana? Sudah pada lolos, Pak. Ada Lolos yang semua? lolos, saya belum Pak. Oh, oke. Yang belum siapa aja? Yang belum apa dulu nih Pak? Belum diterima atau belum Ya, mendaftar Pak? belum diterima. Kalau belum diterima, yang saya tahu ya Pak, ada saya sama Leno Pak. Cuma 2 aja ya? Ya karena akrabnya cuma sama Leno Pak. Oh alah, yang lain? Mas Gustian belum ya? Atau saya coba ini ya, voice call dulu ke koordinator ya. Saya coba voice call ke koordinator MBKM Rudi ya, Bu Yani Parti ya. Atau mungkin siapa aja, saya sudah terima Mbak Elsa. Ada yang belum? Yang belum lolos atau belum mendaftar atau tidak mendaftar siapa aja? Karena nanti kalau kuota 6 ini tidak dipenuhi oleh mahasiswa unggulan, akan di-offer ke mahasiswa reguler dan sayang begitu ya. Prioritas kan tentunya pertama ini ke mahasiswa unggulan ya. Privilege utamanya ke rekan-rekan ya.
Oke, baik rekan-rekan nih, saya belum terhubung dengan koordinator MBKM Prodi TI S1 ya. Tapi saya sudah coba koordinasi ke Sekprodi ya. Menurut info dari beliau, ada beberapa skim program yang sebetulnya masih memungkinkan untuk di take down ya. Terutama untuk yang tidak bekerja sama dengan instansi pemerintahan atau dengan mitra kuatnya pemerintah ya, seperti Grab ya, kemudian Tokopedia ya, kemudian apa dan lain-lain begitu ya, Traveloka dan lain-lain. Tetapi ini tetap saya masih menunggu konfirmasi ya. Bagaimanapun tetap rekan-rekan nanti sebaiknya memilih ya, karena khawatirnya kan ini nanti program running secara paralel begitu. Apalagi ini sudah offline ya, sehingga jadwalnya tentunya tidak bisa ditinggalkan begitu. Ketika kelas ya kelas, tidak bisa disambi kegiatan yang lain. Kalau pas online kemarin masih memungkinkan ya running paralel ya. Yang satu online di UGM, yang satu online di MBKM masih memungkinkan. Tapi yang untuk yang semester ini karena offline ya memang nanti harus milih salah satu ya. Tinggal yang mana yang akan di take down. Gitu rekan-rekan sekalian ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silahkan Mas Naufal Dwi. Permisi ya Pak, saya mau tanya nih Pak. Ya, ini boleh. seandainya ya Pak, kita berandai-andai terlebih dulu. Ya. Seandainya itu saya ikut ini student exchange dan lolos gitu ya Pak. Nah, tapi saat di UGM itu nilai saya itu buruk. Nah, saya harus mengulang lagi atau tidak Pak? Mengulangnya di UGM atau di UDINUS-nya Pak? Kita berandai-andai terlebih dahulu Pak. Ini pesimis sekali nih Mas Noval ya. Ini mesti belum punya pacar nih Mas Noval. Tahu aja Pak. Atau ini ya, memilih jalan jomblo visabilillah gitu ya. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, berdasarkan pengamatan kami sejak pertama kali ya mengadakan student mobility, baik ke luar negeri ya maupun ke dalam negeri, bahkan termasuk ke ITB yang katanya monster begitu ya. Jadi IPK 4 di UDINUS itu kami pernah mengirimkan mahasiswa-mahasiswa yang ber-IPK sempurna ya, perfect 4,0 ya. Kemudian dikirim ke ITB saat itu ya, bertarung di sana dengan rekan-rekan yang secara seleksi awal itu lebih baik begitu. Ternyata kita mampu bertahan. Bertahan itu ya kemudian tidak ngisin-ngisini ya. IPK 3, ke atas itu masih bisa diraih. Bahkan di beberapa kampus luar negeri ya, beberapa mahasiswa kita itu terpilih sebagai mahasiswa terbaik. Jadi berdasarkan pengalaman saya sekian belas tahun ya mengawal program student mobility ini, mahasiswa pilihan kita ya, duta kita ya, duta UDINUS untuk program mobility ini belum pernah mengecewakan begitu ya. Belum ada sejarahnya nilainya jelek begitu Mas Noval ya. Jadi dengan acuan tadi ya, berdasarkan sejarah superioritas UDINUS itu tadi ya, saya yakin Mas Noval juga tidak akan kesulitan ya. Kecuali ini ya, malah di sana itu jeng-jeng, jalan-jalan, wisata-wisata ya, itu nggak ikut kelas lah, itu baru ya. Tapi kalau kita masih pada umumnya on the track ya, saya yakin kurikulum di UGM bisa kita selesaikan dengan baik. Tidak jauh berbeda ya, karena kita sudah menggunakan standar yang sama, akreditasi kita juga sama ya, sama-sama unggul ya di UGM dan UDINUS. Jadi sebenarnya kita sudah setara kok Mas, banyak buktinya juga begitu ya. Jadi no worry ya, to be happy begitu. Itu Mas Noval ya, yang pede ya Mas Noval. Ini aja Mas Noval sudah sampai di atas awan kok ya. Masa masih ya Pak, awan kinton Pak. Masa masih ini ya, masih apa? Galau gitu ya. Yakin lah ya. Justru di sana malah banyak akselerasi pembelajaran nanti ya. Gitu.
Mas Noval nanti ikut ya? Saya usahakan, Pak. Ya. Belum ikut MSIB toh? Belum ikut MBKM toh? Sudah, tapi belum lolos, Pak. Oh iya, belum ada yang lolos. anu aja, di take down aja. Gitu. Ini memang sebagian yang disampaikan ya, seleksinya untuk 6 mahasiswa saja. Kalau yang daftar 6 ya sudah, nggak perlu seleksi gitu ya. Prioritas langsung, karena kelas unggulan ya. Nah, kalau nggak ada baru kami tawarkan ke reguler ya. Nah, kalau reguler ini pasti sudah ini ya, banjir ini ya, nanti banjir peminat. Menurut saya Eman. Ini yang available siapa aja nih? Yang hadir di sini yang available artinya sama sekali belum mengikuti program MBKM siapa aja? Saya absen satu-satu aja ya. Ini kita sharingnya di close dulu aja. Mas Naufal Dwi bisa mengikuti program ini, Mas? Kalau yang kampus MSIB-nya nggak lolos, bisa sih, Pak. MSIB-nya apply-nya kemana? Satu tak sih, Pak. Nurul Fikri, bagian front end. Apa itu Nurul Fikri? Nggak tahu sih, Pak. Saya ikut Leno aja, Pak. Oh. Kok nggak ke Traveloka atau Tokopedia? Lumayan loh. Saya mencari aman, Pak. Kalau ke sana itu dapat ini juga ya, dapat fee ya. Insentif fee yang cukup besar juga ya dari hasil ini ya, evaluasi kita ya. Dan biasanya ada offering ya, offering lanjutan maksudnya ditawarkan untuk bekerja di sana ya. Kalau memang ada beberapa yang sudah ditawarkan ya untuk bekerja secara langsung di sana ya. Gitu. Mas Gustian. Bisa, Mas? Tidak ada kendala ya? Oke, Mas Noval Fawazi. Maaf Pak, saya udah lolos MSIB Pak. Oh, MSIB. Di mana, Mas? Di Bisa AI ya Pak. Di? Bisa AI. Visa. PT Bisa Artificial Indonesia Pak. Oh, PT Bisa. Iya, iya. Oke. Kemudian Mas Jeremias? Saya juga sudah lolos MSIB, Pak. Di mana, Mas? Di PT Bisa Artificial Indonesia, Pak. Oke. Mas Ahmad Alaik? Saya belum lolos MSIB, Pak. Belum ya. Tapi siap mengikuti program ini? Pertukaran pelajar? Oh, siapa? Ya, Mbak Rusda Sania. Saya sudah lolos PMM, Pak. PMM itu apa sih? Pertukaran mahasiswa TK. Di mana? Di Univ Jambi, Pak. Oh, jauh banget. Kamu memang asal sana? Enggak. Kan harus milih yang di luar Jawa. Tidak boleh. Kenapa enggak UGM aja, Mbak? Malah deket ya. Pengalamannya juga banyak. Sebenarnya apa namanya? Kan waktu itu kan tawarannya kan cuma masih ada MSIB, jadi ya rata-rata di kelas pilihannya cuma MSIB, kecuali semisal info dari UGM itu bareng dengan MSIB. Nah di situ mungkin pada banyak yang berbondong-bondong buat daftar, karena di sini kan di apa ya, ibaratnya dipataknya sini yang sudah lolos MSIB tiba-tiba ditawarin UGM ya tidak bisa apa-apa. Ya ini ya pasrah ya. Ya mungkin ini ya yang MSIB mungkin bisa berharap ya tahun depan ada mobility ke luar negeri ya. Kalau itu siap ya. Udah lama kita nggak ngirim mahasiswa ke luar negeri ya. Paling nggak ke Malaysia lah ya. Jadi ada experience yang berbeda begitu. Mbak Suhra Ganeswari. Saya belum ada pengumuman lolos Pak MSIB-nya.
Oke, tapi siap ya mengikuti mobility ya? Insya Allah, tapi Kalau yang mau belum nanya siap, belum orang siap tua. ini saya usulkan di take down dulu gimana? Nggak bisa ya? Maksudnya enggak ya? Atau tetap mengikuti seleksi dulu aja ya? Tetap ikut seleksi yang belum lolos ya. Nanti pengumumannya saya konfirmasikan ke Bu Yani ya. Nah, kita coba voice call dengan beliau ya. Mas Permana Langgeng. Saya menunggu pengumuman MSIP, Pak. Belum juga ya. Iya. Ifta Muizana. Saya insya Allah bisa, Pak. Mbak Ifta enggak ikut MBKM ya berarti? Enggak. Oke, siap ya Mbak ya? Iya, insya Allah. Berarti yang belum sama sekali kan tadi ya Mas Gustian sama Mbak Ifta ya? Belum ikut MBKM. Mas Julius sudah lolos. Loh, kalau lolos itu kan biasanya masih ada ini ya, MOU gitu ya? Ada nggak sih? Kontrak gitu. Halo? Ya, sebenarnya kalau yang belum lolos pun seandainya sudah sudah lolos juga bisa ditolak. Oh gitu ya. Kan belum diterima. Dan apabila 3 hari nggak diterima nanti expired. Oh gitu, oke. Ya berarti ini kita coba percepat ya seleksinya dalam 2 hari ini. Hari ini silahkan rekan-rekan mengirimkan tadi ya, kemudian nanti kita evaluasi. Kalau memang sudah bisa kita dapatkan 6 kandidat, sehingga 6 kandidat tadi ada beberapa yang terbentur dengan program tadi, bisa kita carikan solusinya ya. Kalau nanti ini memang mentok tidak bisa kita take down dari program MBKM, ya berarti kita ke ranking berikutnya ya, penilaian mahasiswa berikutnya begitu. Nanti kita umumkan secara ini ya, transparan lah penilaiannya. Oke, kemudian Mas terakhir tadi siapa? Mas Permana sudah? Mas Permana ikut MSIB juga? Iya Pak, nunggu pengumuman. Oke, Mas Salim? Ikut MSIB tapi masih dalam seleksi Pak. Oke, Mas Julius juga sama ya. Mas Faiz? Saya sudah diterima studi independen, Pak. Studi independen? Ya, sama MSIB itu. MSIB apa studi independen? Magang studi independen bersertifikat itu MSIB. Kan ada yang SIB toh. Ya, itu enggak. Tidak magang. Anda yang magang ya? Enggak. Saya yang studi. Jadi MSIB itu bisa mengarah ke magang, ada yang mengarah ke studi. Soalnya begini ya teman-teman ya. Capstone project itu ada 2, yang company base sama project base begitu ya. Yang project base itu rekan-rekan tidak disupervisi dan tidak didampingi oleh industri ya. Teman-teman hanya diberikan pelatihan dari decoding begitu ya. Kemudian diberikan capstone project yang itu silahkan didiskusikan. Rata-rata ya yang saya amati mereka ini experience-nya berbeda dengan yang kemudian magang secara langsung di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar ya. Beberapa raksasa IT di Indonesia itu, sehingga experience-nya mohon maaf ya, termasuk hasil evaluasi project capstone-nya itu tidak semuanya itu istimewa begitu ya. Bahkan untuk sekedar ini ya KP saja ya, kalau ini dikonversi ke KP itu masih belum layak ya, laporan-laporannya ya, kemudian capstone project-nya itu untuk setara dengan KP begitu. Apalagi untuk tugas akhir. Meskipun ya ada beberapa yang bagus lah ya kualitasnya, tetapi sangat minim sekali yang demikian ya dari pengalaman kami ya. Tapi kalau yang magang di industri itu rata-rata cukup bagus begitu ya. Yang riset juga bagus. Tapi kalau yang hanya SIB saja, apalagi yang project base capstone-nya itu
mungkin bisa dipertimbangkan ulang. Gitu sih rekan-rekannya. Mbak Kire, Karisma? Saya sudah lolos studi independen, Pak. Independen ya. Dinita? Di Mitra Active Aid. Hah? Active Aid. Oh. Oke. Mbak Dinita Kusumasari? Saya juga sudah lolos, Pak. Di Mitra Binar Academy. Binar ya. Binar itu nanti di mana? Ini online sih, Pak. Itunya di Jakarta, tapi studi independennya online. Online. Oke. Terus Mbak Nurul Ismawati? Saya sama seperti Mbak Dinita, Pak. Di Binar juga. Oh, Binar ya. Ya mayoritas Binar ya. Binar itu kan nanti ada online course-nya juga kan? Iya, ini yang online kita. Sebenarnya eman sih kalau yang hanya online itu ya. Ya ini persepsi subjektif saya. Tapi ya gimana? Ya Mas Gideon? Kalau misalnya ikut magang di perusahaan yang unicorn, misal Traveloka, bahkan di situ banyak yang harus dipertimbangkan seperti harus di ibu kota yang dimana kebiasaan di Semarang atau Bapak Ibu terus ke Jakarta. Nah, itu sih Pak. Iya sih memang ada banyak pertimbangan ya, terutama mungkin yang bagi yang belum terbiasa jauh dari orang tua ya. Tapi dampak ininya memang luar biasa sih ya, yang saya amati ya dalam 6 bulan aja coding skill ya, kemudian kemampuan leadership, communication ya, kemudian kerja tim itu meningkatnya luar biasa ya, banyak perubahan yang saya amati ya, terutama yang di tadi ya di beberapa startup yang unicorn. Oke, it's okay ya. Ini kan tentunya semua punya nilai lebih ya. Hanya kita kan kemudian mencoba untuk memprioritaskan yang sisi mana begitu ya. Oke, kemudian siapa? Tadi sampai di Mbak Nurul Ismawati ya. Mas Sahrul Faresi? Sama? Saya sudah keterima, Pak. Oke, Mbak Ailsa? Saya lolos PMM, Pak. PMM ya. Mas, di mana Mbak PMM-nya? Jambi juga? Iya, di Jambi. Oh, bareng siapa tadi Mbak Rusda ya? Iya. Oke, Mas Michael Indrawan? Mikael apa Michael? Michael, Pak. Saya kebetulan sudah lolos MSIB, Pak. Oke. Good job ya. Videla? Saya sudah lolos MSIB, Pak. Augusta? Saya sudah lolos MSIB, Pak. Muhammad Dafa? Saya sudah lolos MSIB, Pak. Maulana? Al-Ghifari? Muhammad Tito? Saya sudah lolos MSIB, Pak. Mas Maulana? Cek. Oh, tidak bisa on mic. Oke, SIB decoding itu. Oke, ini saya coba nanti sampaikan ke Kaprodi ya. Kita diskusikan lagi karena ternyata yang fully available itu kan cuma 2 ya berarti ya, Mas Gustian sama Mbak Ifta Muizana ya. Yang ini yang rekan-rekan yang lain memang hanya segini atau memang belum hadir? Ada yang belum hadir, Pak. Ada banyak ya yang belum hadir ya? Lumayan, Pak. Nah, ini baru 25 ya. Satu kelas kayaknya 40 orang ya. Oke, saya coba nanti komunikasikan ya. Kalau memang memungkinkan untuk menjadi prioritas di sini ya nanti tentunya kita akan ada solusi.
Oke, saya tak coba ini ya. Telepon Bu Yani dulu ya. Semoga tidak. Ditunggu sebentar ya. Baik, ini belum terhubung ya dengan Pak Max, juga belum terhubung. Nanti saya informkan lagi, terutama ini dulu aja lah bagi yang MSIB-nya belum lolos ya atau masih menunggu approval, dan kemudian untuk yang untuk yang sama sekali belum mendaftar ya ke MBKM, nanti saya harapkan atau semuanya ya, nanti saya juga akan buat Google Form untuk pendataan juga ya, termasuk untuk penjurusan ke depan ya, untuk pengisian KRS dan lain-lain. Silahkan nanti diisikan, termasuk jika rekan-rekan nanti ada isian mengikuti program MBKM, program MBKM-nya itu yang diikuti skemanya apa dan mitranya di mana, begitu ya, atau instansi yang diikuti di mana. Kalau tadi ya di PMM di Jambi ya nanti dilengkapilah di sana. Begitu. Kemudian untuk syarat-syarat tadi ya, yang pertama adalah surat kesanggupan dari orang tua, nanti sudah ada formnya, silahkan rekan-rekan isi ya. Kemudian tanda tangani di atas materai 10.000, dikirim aja soft copy-nya ya, jadi tidak perlu yang asli, silahkan dibawa ya. Nanti kalau diperlukan sewaktu-waktu ya, nanti kita request untuk dikirimkan ya, tapi yang penting soft copy-nya dulu ya. Kemudian tadi ya video motivasi untuk mengikuti program ini. Kemudian transkrip nilai terakhir bisa rekan-rekan unduh melalui Siadin ya. Kemudian kalau ada sertifikat TOEFL bisa disertakan. Kalau tidak ya skip aja. Oke, itu dari saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan program ini? Silakan Mas Noval. Maaf Pak, tapi saya ingin bertanyanya di luar program ini Pak. Boleh, silakan. Oh iya, kemarin kan saya sempat, bukan saya sih, teman saya sempat bertanya tentang KP kan bisa dikonversi dengan MBKM dan sejenisnya Pak. Lalu semester ini apakah kita KRS-nya dibolehkan ngambil KP atau gimana? Jadi kan nanti yang dikonversi itu maksimal 20 SKS ya? Iya. Nah, 20 SKS itu kalau kalian juga ambil KP, nanti coba dikomunikasikan dengan Bu Yani selaku koordinator ya. Jika kalian ngambil lebih dari 20 plus KP, apakah
itu juga include KP, karena beberapa mahasiswa ada yang tidak mengikutkan konversi 20 SKS di antaranya KP ya. Jadi mereka tetap sidang KP dengan ini ya, dengan laporan dari MBKM-nya, begitu Mas Noval. Oh iya. Oke, Bang, makasih, Bang. Oke. Tetap nanti kalau MBKM nanti akan ada sosialisasi dari koordinator ya, termasuk mata kuliah yang diambil dan konversinya. Jadi kalau yang ikut MBKM, karena ini hampir semua ya, berarti nanti KRS-nya ya lewat koordinator MBKM ya, tidak lewat saya selaku koordinator program student exchange. Tapi bagi yang tidak ngambil nanti lewat saya ya, dibantu oleh saya. Tapi karena ini mayoritas MBKM ya, kemungkinan kita tidak bisa mengadakan kelas ya, apalagi kan proyeksi rekan-rekan nanti ke UGM ya, jadi kemungkinan tidak ada kelas secara offline di Udinus ya. Kalian nanti which is apakah akan masuk ke kelas reguler ya, dimasukkan ke kelas reguler atau mengikuti student exchange ke UGM. Tapi kalau tadi dilihat secara jumlah hanya ada 2 yang available secara full begitu ya, full time ya, berarti ini menjadi prioritas untuk berangkat ke UGM ya. Sisanya nanti baru akan kita komunikasikan, terutama bagi yang masih memungkinkan ya, tadi masih waiting approval dari Bangkit Akademi dan lain-lain. Itu rekan-rekan. Pak, izin tanya sekali lagi, Pak. Silakan, Mas Noval. Untuk KRS secara resmi di Udinus tuh bulan apa dan tanggal berapa ya, Pak? Kalau dari jadwalnya, bentar, kemarin ada ini kok. Saya sempat share di grup itu ada berarti nanti setelah yudisium semester antara, Mas. Oh iya. Okay. 26 Agustus ke atas untuk KRS-annya. Masih, Pak. Jadi nanti KRS-nya di UGM dulu, baru KRS-an di FIK ya, di kampus. Iya, silahkan Mas Jeremy. Untuk yang semester 5 ini, untuk yang unggulan, KRS-nya untuk yang unggulan, bagi yang mengikuti program MBKM, nanti KRS-nya by MBKM. Jadi tidak di KRS-kan di kelas unggulan. Begitu Mas Jeremis. Oh, berarti maksimal hanya 20 SK aja, Pak? Enggak maksimal, kalian bisa ambil lebih ya. Cuman ambil lebih nanti kan misalkan ambil 22 begitu ya. Nah, yang 2 itu apa? Kalau misalkan KP kan kalian linear ya dengan MBKM-nya. Mungkin laporan MBKM-nya itu bisa jadikan laporan KP. Tapi kalau ngambil subjek atau mata kuliah yang lain ya tetap harus mengikuti mata kuliah tersebut di sela-sela program MBKM-nya. Untuk pengambilan mata kuliah tersebut dipilihkan dari Pak Ardita atau kita mau ini sendiri ya, Pak? Dari koordinator nanti, Mas. Oh, koordinator MBKM Bu Yani Parti sama Bu Nurul Anissa. Nanti akan ada panduan dari beliau. Kayaknya KRS-nya di KRS-kan oleh beliau-beliaunya. Yang visa 4 itu di KRS-kan ya, Pak? Iya. Mas Julius Theo masih available, oke. Berarti ada 3 ya yang nanti jadi prioritas untuk ke UGM ya. Ada lagi rekan-rekan yang mau ditanyakan? Mbak Ifta tadi mana ya Mbak Ifta ya? Iya Pak Ardita. Mbak Ifta, ini kan masih belum ada teman perempuannya, tapi siap ya Mbak ya, tetepan ya? Insya Allah Pak. Oke, sip.
Karena kemarin ada juga yang kayak gitu ya. Pak, kalau saya perempuan sendiri nggak berani gitu ya. Terutama yang ini ke Malaysia sih waktu itu ya. Kalau bisa ada teman perempuannya. Oke, mungkin dari saya kalau tidak ada hal-hal yang lain ya saya cukupkan. Nanti untuk koordinasi berikutnya termasuk link pengisian Google Form terkait dengan kalian mengikuti MBKM, programnya apa dan apa mitranya mana nanti akan saya share di WA group ya. Termasuk nanti yang belum hadir silahkan diinformasikan ya diberitahu. Oh, ini ada panggilan dari Bu Yani ya. Sebentar saya angkat dulu.
Oke, baik rekan-rekan sekalian ya, ini saya sudah dapat konfirmasi dari Bu Yani ya. Pada prinsipnya begini ya, ini pilihan nanti akan kembali kepada rekan-rekan sekalian. Memang kalau merujuk pada aturan akan ada blacklist untuk tidak bisa mengikuti kegiatan MSIB berikutnya ya. Tapi ya itu tergantung kalian juga begitu ya. Karena pada praktiknya yang mengikuti di tengah jalan pun juga banyak yang mundur ya ternyata ya. Jadi kalau saran beliau begitu ya, bagi yang sudah diterima begitu ya, bagi yang sudah diterima dan sudah menerima untuk lanjut ya, memang sebaiknya lanjut aja begitu ya. Tapi kalau dari kalian nanti tetap kekeh untuk mengikuti seleksi ya, dan kemudian diterima ya untuk ke UGM ya, itu tadi kembali kepada kalian sendiri dan tentunya pasti ada konsekuensi dari masing-masing pilihan yang kalian ambil ya. Kalau nanti ternyata setelah kalian pertimbangkan kok ternyata mau ngambil yang di UGM begitu ya, kemudian men-take down yang ada di MBKM, ya tentunya semua konsekuensi ada di rekan-rekan sekalian. Nanti silakan didiskusikan dengan orang tua masing-masing ya. Begitu. Kemudian untuk yang awaiting approval ya, karena ini memang belum fix ya, disarankan beliau untuk ikut dulu ya ke seleksi ya. Jadi bagi yang tadi masih menunggu ikut aja ya. Bagi yang sudah diterima, kalau mau ikut seleksi dulu juga enggak apa-apa ya. Kalaupun tidak ya juga tidak apa-apa gitu ya. Karena ya keduanya semoga memang sama baiknya begitu ya, dan bisa mendapatkan experience, bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu yang lebih ya daripada di kelas reguler begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Oh ya, nanti kalau ada yang galau ya, kalau butuh konsultasi dan lain sebagainya bisa ke Bu Yani Parti ya, nanti nomornya saya share di grup ya, terutama bagi yang ingin mengikuti program student exchange ke UGM tapi sudah kadung apply, sedang awaiting approval atau sudah diterima ya, nanti bisa konsultasi ke beliau gitu. Kemudian tadi ya, untuk nanti koordinasi misalkan akan ada pembatalan atau take down, nanti ke PIC masing-masing fakultas ya. Ternyata tadi masing-masing program PIC-nya sendiri-sendiri, misalkan PMM itu Pak Fauzi, kemudian MSIB itu Bu Nesa ya, kemudian kampus mengajar itu Bu Galuh dan yang lain ya. Itu nanti kalau memang sudah ada keputusan mau lanjut MSIB-nya atau pindah ke student exchange ya, nanti akan diminta untuk menghubungi PIC fakultas masing-masing. Begitu, sudah cukup jelas rekan-rekan? Lumayan jelas, Pak. Oke, nanti ini ya, silakan mengisi segera ya dan mengirimkan segera ke saya. Kalau bisa hari ini ya. Jadi kalau semua ini ya, semua pelamar student exchange begitu ya, semua calon peserta student exchange sudah mengirimkan semua approval-nya begitu ya. Kalau memang jumlahnya kuotanya di bawah 6 ya. Kalau ini saya tunggu sampai pukul 16, memungkinkan nggak rekan-rekan? Apanya Pak yang ditunggu Pak? Yang persyaratan tadi tuh. Wah, terlalu cepat sih Pak. Cepat? Iya Pak. Oke, berarti saya tunggu sampai besok pukul 8 gitu aja ya? 8 pagi? Bisa ya? Kan buat video nggak lama, paling 5 menit selesai ya. Sampaikan aja cara jujur apa adanya ya, tanpa dikurangi ditambahi ya. Kemudian untuk approval dari orang tua kan juga nggak lama ya, tinggal ngisi formnya, kemudian formnya nanti ada PDF-nya, nanti bisa di-download ya, kemudian silahkan kalian
isi ya, kemudian tanda tangani orang tua. Kalau enggak bermeterai dulu gimana Pak? Ya enggak apa-apa ya. Untuk sementara yang penting orang tua mengetahui dan mengizinkan begitu. Kemudian video motivasi, oke. Kalau nanti jumlahnya lebih ya mungkin nanti akan saya adakan wawancara secara ini ya, video call begitu, person to person untuk memastikan ya kesanggupan dan kesiapannya mengikuti program ini. Oke, tapi kalau jumlahnya di bawah itu ya otomatis itu yang nanti akan kita kirim. Setidaknya kita sudah ada 3 kandidat ya yang available dan prioritas ya, seperti Mas Gustian, Mas Julius Theo, dan Mbak Ifta Muizana ya. Tinggal yang 3 nanti bisa kita proses dari yang awaiting tadi atau dari teman-teman yang mau pindah ke program student exchange. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan untuk diskusi kita hari ini. Nanti video recordingnya bisa, kalau sudah di-generate oleh Google ya, di Google Drive nanti saya share ya, mungkin nanti bisa disimak lagi penjelasan-penjelasannya. Kemudian syarat-syarat dan lain sebagainya nanti akan saya rangkum di WA group ya, nanti simak saja di sana. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan Waalaikumsalam. Siang Pak Ardita, Mas. Oke, semangat, sukses selalu. Amin.